Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Terima kasih kepada Bunda Ayah atau Bunda yang menyempatkan hadir di pertemuan parents meeting secara online ini ya. Ayah Bunda, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah. Ustazah. Baik. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Untuk pertemuan parents meeting kali ini, saya tampilkan. Nah, ini. Jadi yang akan dibahas itu ada untuk jadwal terkait SAS genap Quran dan akademik, lalu kisi-kisi, lalu terkait agenda terdekat ini gelaran P5 dan evaluasi pembelajaran serta nanti ada sedikit informasi tambahan ya. Nah, baik. Untuk jadwal SAS genap Quran, insya Allah akan dijelaskan oleh Miss Zahra ya. Silakan Miss Zahra. Ya, Ustazah, terima kasih. eh Suara Zara kedengaran, Bunda, Ustazah? Ada nggak terdengar jelas? Yes. Ah, ya, Jelas, terima Ustazah. kasih. Jelas, Baik, Ustazah, jelas. oke, baik, Bunda. Ini untuk jadwal SAS Genap Quran di untuk hari Senin besok ya sampai hari Kamis akan kalau untuk juz 30 itu Anas sampai Al-Humazah. Selasa seperti jadwal yang tertera di sini. Dan mungkin kalau udah, mungkin kan masih ada anak. Kalau yang kelompok Zara ya, itu masih ada yang satu surat pun belum selesai, juz 29-nya contohnya Al-Mulk. Nah, mungkin itu nanti kita pilih yang di juz 30 aja, pilihan 30 dan disuruh menghafalkan surat tersebut. Gitu. Dan juga hadis doa itu akan dites juga. Setelah itu kita ulangan ya Ustazah ya, ulangan harian. Iya. Pekan depan ada 4 ulangan harian. Ya, Hmm. Insya Allah dan PKM dari hari Senin ya. ya sampai hari Rabu. Jadi kalau untuk hadis doa dan tilawat Al-Qur'annya akan dicicil sepekan depan hari Senin ya Miss ya. Jadi hari Senin itu sudah diujikan yang hadis doanya saja. Jadi untuk pekan selanjutnya saat yang jadwal tanggal 2, 3, dan sampai 5 ini
fokus ke tahfiz anandanya, hafalan Al-Qurannya. Ya, jadi dimohon bantuannya Bunda sama Ayah untuk membantu Anandanya menghafal surat-surat yang telah ditentukan di jadwalnya. Hmm. Dan juga mungkin bisa dicek di kertas anak murid anak-anaknya yang Mufrodat Al-Lughatul Arabiyah itu mengenai bab 6 bahasa Arab itu pun termasuk alhamdulillah udah banyak yang setoran ke Zahra. Zahra ada catatannya dan sebagian ada yang belum juga. Bunda boleh dicek aja sama anaknya. Di kertasnya ya Zara suruh anaknya disimpan di buku penghubungnya kok. Diselipin di buku penghubungnya biar setiap hari bisa setoran. Dan mungkin kalau anak yang susah untuk setoran, mungkin pulang sekolah biasanya Zara bantu untuk menghafal. Seperti itu. Cukup ya, Miss ya. Iya, cukup Hmm. saja. Ya, paling untuk nanti saat ujiannya itu seperti saat STS ya Bunda ya. Yang Ya, sudah diwisuda berarti 3 surat pilihan, lalu yang jus yang sedang dihafalkan diujikan dibaca full. Baik, kita lanjut ke jadwal SAS genap akademik. Nah, ini nanti untuk akademik terpotong libur Idul Adha ya. iya, Jadi betul. Mhm. kan kalau SAS Qurannya dari Senin sampai Kamis, nah kan Jumatnya tanggal merah Idul Adha, lalu tanggal tanggal 9-nya itu libur juga, masih cuti. Jadi dimulainya di hari Selasa 10 Juni sampai 13 Juni, hari Jumat. Untuk jadwalnya bahasa Indonesia dan bahasa Arab di hari Senin, lalu hari Rabunya bahasa Inggris dan ini PPKN ini pendidikan Pancasila, Kamisnya PAI dan IPAS, Jumatnya matematika. Untuk kepulangannya selama SAS insya Allah di jam 11. Pulangannya jam 11. Nah, baik, kita lanjut ke kisi-kisinya ya. Yang nanti setelah Zoom akan kami share dikirimkan ke grup kisi-kisinya. Nah, untuk Ya, kisi-kisi silakan Zara untuk bagian PAI bahasa Arab. Terlihat nggak Miss? Ya PDF-nya. Belum ya? ya bagian. Ya, Ya, stop share. terus ada. Oke, ya. Ya, betul. Silakan Miss Dara untuk yang bagian PAI-nya. Belum, Ustazah. Ya, oh belum terlihat. Puan tadi jaringannya kayaknya. Kalau sekarang sudah terlihat belum, Miss? Oh, sudah. Nah, sudah. Silakan Miss Dara.
Untuknya ini PAI dan bahasa Arab ya. Kita dari bahasa Arab dulu ya Bunda. Untuk bab 5 Astiqoi dan bab 6 Hadikotun. Ini kita paling pertama itu anak-anak harus hafal kosakatanya karena kalau udah hafal untuk apa memudahkan anak-anak untuk mengerjakan. Terus perbedaan hada-hadi untuk domir, domir laki-laki dan domir perempuan itu alhamdulillah mereka udah hafal. Cuma mungkin nanti Zara bantu bimbing imlanya untuk penulisan bahasa Arabnya yang domir itu ada 14. Takutnya nanti keluar. Itu nanti Zara bantu penulisannya. Alhamdulillah tapi anak-anak udah hafal. Terus penyusunan kata, terus kalimat perintah, sapaan, pertanyaan, membaca dan memahami wacana yang sangat sederhana dalam teks tertulis atau teks visual. Dan itu untuk soal bahasa Arab tidak jauh dari yang ada di buku, pertanyaannya dan contoh-contohnya. Dan terutama itu Bunda, tolong dicek lagi yang apa yang kosakata di kertasnya itu yang suruh Zara hafalin itu ada anak yang belum selesai mungkin itu aja sih yang harus ditekankan untuk dihafalkan. Selanjutnya bab Zara lanjut ya Ya, untuk silakan, Miss. PAI Maaf ya, Miss. yang bahasa Arab mungkin ada yang mau bertanya dulu tentang materinya atau Boleh dilanjut dulu aja, Miss. Nggak apa-apa. Penjelasan dilanjut. kisi-kisi dulu. Oh ya udah. Untuk yang PAI seperti yang tertera dalam ini ada bab 9. Kita tiga bab dulu ulangan, bab 9, bab 10 dan bab 11. Kalimat thayyibah tasbih, takbir, Masya Allah, Insya Allah. Itu Insya Allah keluar semua. Terus bab 10, sholat sunnah rawatib, apa, contoh niatnya, terutama niatnya, terus waktu-waktunya yang untuk sholat rawatib, apa, rawatib muakkad dan goir muakkadah. Selanjutnya sama kisah Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Alhamdulillah ini kita sudah belajar baru 2 bab ya Bunda. Karena setiap pelajaran PAI itu terpotong dengan libur terus pada saat di bulan kemarin. Jadi di bulan ini itu ngejar mungkin bukan jadwalnya PAI. Nanti kalau mungkin ada sekiranya pelajarannya sudah selesai, kita bisa ngisi untuk waktu PAI, melanjutkan kisah Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Karena kemarin anak-anak baru selesai yang bab 10 sholat sunnah rawatib. Itu Zara beri PR serta menjelaskan tentang perbedaan sholat sunnah rawatib muakkad dan goir muakkadah. Dan mereka mengerjakan di halaman 179. Itu buat PR. Ya, Bunda bisa dikumpulkan di hari Senin.
untuk soal yang bahasa PAI lebih banyak daripada soal bahasa Arab. Bahasa Arab 30 soal dan PAI 35 soal ya Bunda. Syukron, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang kisi-kisi bahasa Arab atau PAI Bunda? Dilanjut dulu aja ya, Miss ya. Lanjut aja dulu, Miss. Nyulut, lanjut aja. Mm-mm. Oke. Oh, Heeh. dilanjut. Ya, lanjut Boleh. aja. Oh ya udah. Syukron Saza. Baik. Udah. Pan Miss Zahra. Baik, lanjut. Untuk mata pelajaran selanjutnya, bahasa Indonesia ya, Bunda. Untuk bahasa Indonesia di sini ada dua bab. Yang itu bab 7, menyayangi hewan dan tanaman peliharaan. Materinya itu yang diujikan yang penggunaan kata depan, di, ke, dan dari, lalu surat berisi pengalaman. Nah, yang bab 8-nya, mari bijak berinternet. Nah, untuk materinya itu menuliskan informasi berdasarkan teks bacaan, lalu menuliskan pendapat dengan tanda baca yang benar. Nah, ini berarti tanda baca itu seperti tanda baca, tanda tanya, tanda seru, tanda titik, gitu. Lalu huruf kapital. Selanjutnya, denah, arah mata angin, teks petunjuk arah, dan penulisan nama geografi. Nah, ini yang menggunakan huruf kapital. Lalu yang terakhir, rambu lalu lintas. Ya, untuk matematika, ini satu bab saja terkait penyajian dan pengolahan data. Nah, yang pertama mengurutkan dan membandingkan data, lalu penyajian data dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram gambar, dan dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini mungkin Ananda harus lebih hati-hati dan teliti saat menjawab soalnya gitu. Karena ada yang soalnya mengurutkan, lalu ada yang jangkauan data. Nah, itu beda jawabannya. Hati-hati tertukar. Dan hati-hati dalam membaca datanya. Mungkin terlihat mudah, tapi kadang anak-anak ada yang kurang teliti, jadi jawabannya salah. Oke. Untuk selanjutnya, pendidikan Pancasila juga satu bab, yaitu bab bersatu di lingkungan sekitar. Eh, Materinya itu tentang perbedaan identitas di sekitarku, lingkungan tempat tinggalku bagian dari NKRI, dan kerjasama gotong royong di lingkunganku. Terkait tentang Bhinneka Tunggal Ika juga ya. Nah, untuk IPAS-nya juga menyangkut nih, ada dua bab. Yang bab 9-nya itu, ini lebih ke IPS ya Bunda ya. Bab 9, tradisi daerah dan interaksi sosial. Ini berbagai tradisi daerah di Indonesia, lalu interaksi sosial di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, untuk interaksi sosial ini mungkin lebih seperti ke contohnya. Kalau untuk contoh interaksi sosial di keluarga seperti apa, di sekolah seperti apa, dan di masyarakat seperti apa. Nah, yang bab 10 ini bentang alam. Ragam bentang alam di daratan dan di perairan, itu contohnya apa saja gitu. Lalu penyesuaian diri terhadap bentang alam yang berbeda. Seperti kalau di dataran rendah dan tinggi kan penyesuaian dirinya berbeda, menggunakan pakaian yang berbeda, lalu rumahnya juga berbeda. Nah, ini uang dan siklus air. Uang ini intinya sih ada dua jenis, ada uang kartal dan uang giral. Kalau uang kartal yang uang tunai, uang giral itu yang non tunai. Nah, ini siklus air. Kemarin Ananda sudah dikasih lagunya sih tentang siklus air. Jadi biar lebih mudah menghafalnya. Gitu. Ini uang dan siklus ini maksudnya berkaitan dengan bentang alam yang berbeda gitu, di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya bahasa Inggris akan dijelaskan Miss Farah ya. Apakah Miss Farah sudah? Oh, sudah ada. Silakan Miss Farah. Baik.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bunda-bunda semua, terdengarkan suara saya? Terdengar, Miss. Oke. Eh, Mohon izin ya Bunda, Ayah, untuk menyampaikan kisi-kisi bahasa Inggris. Nah, ini untuk kisi-kisi bahasa Inggris sendiri untuk SAS2 itu yang akan diujikan itu di unit 7 sama di unit 8. Nah, di unit 7 itu judulnya Going Shopping. Student are able to ask and tell what fruit do they see. Ya, jadi anak-anak itu mampu menanyakan dan memberitahu buah apa yang mereka lihat. Dan yang kedua, students are able to understand a shopping list. Nah, ini untuk materi ini, anak Ananda mempelajari materi tentang buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, yang kemarin udah sering kita latihan soal, Alhamdulillah Ananda sudah bisa menyebutkan nama-nama buah-buahan dan sayur-sayuran. Cuman untuk di rumah, mohon bantuannya ayah bunda masih ada Ananda yang apa namanya penulisannya belum tepat gitu. Jadi kayak misalkan masih ada satu huruf, dua huruf yang kurang dalam penulisannya gitu. Tapi kalau untuk penyebutannya, alhamdulillah Ananda sudah bisa untuk menyebutkan nama-nama buah dan sayuran dan udah mengetahui mana jenis sayuran, mana jenis buah seperti itu. Nah, untuk bab terakhir di bab 8 atau unit 8 itu tentang transportation. Ya, students are able to ask information about transportation. Jadi di sini Ananda mampu menanyakan informasi tentang transportasi. Yang kedua, students are able to tell kinds of transportation. Siswa mampu untuk menjelaskan jenis-jenis transportation. Jadi di kelas itu saya udah menjelaskan jenis-jenis transportasi apa yang harus mereka ketahui dan di catatan juga mungkin di catatan juga sudah mereka tulis ada jenis transportasi seperti transportasi darat, transportasi air, transportasi udara dan beserta apa aja contohnya seperti itu. Mohon bantuannya ayah bunda di rumah untuk dipelajari lagi, diulang-ulang lagi materi tersebut karena nanti akan diujikan saat SAS nanti. Lalu kemarin hari Jumat sudah kita adakan ulangan harian. Nah, ulangan harian juga dipelajari nih ayah bunda karena itu hampir jawabannya juga soalnya juga hampir sama sama nanti SAS yang akan diujikan, cuman hanya diganti gambar atau beberapa soal yang apa namanya beda, tapi hampir mirip seperti itu. Mungkin ada yang mau dipertanyakan ayah bunda? Mungkin lanjut ke bilingual dulu kali, Miss ya. Oh ya, baik, Ustazah. Nah, ini untuk kisi-kisi asesmen bilingual. Nah, Miss. Oke, terima kasih Ustazah Bella. Jadi, Ayah Bunda izin menginformasikan untuk kisi-kisi ujian bilingual. Jadi, untuk ujian bilingual ini, kita berbeda sama ujian bilingual yang kemarin. Jika yang kemarin STS 1 dan SAS2 itu kita ujiannya tertulis, untuk apa namanya SAS2 ini kita ujian bilingualnya itu melalui lisan atau oral. Jadi di sini Bunda dan Ayah bisa dibaca, asesmen ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam memahami dan mengucapkan kosakata bahasa Inggris berdasarkan materi yang telah kita pelajari di kelas. Nah, tujuan asesmennya apa? Satu,
menilai pengucapan dan penguasaan kosakata siswa. Dua, melatih kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Yang ketiga, mengukur perkembangan pemahaman siswa berdasarkan materi pembelajaran. Nah, format asesmennya itu, yang pertama, tes dilakukan secara lisan, satu persatu dengan guru. Yang kedua, siswa akan diminta menyebutkan kosakata yang telah dihafal, diambil dari buku Grow with English, kayak yang tadi. Jadi, kosakata yang diambil untuk kelas 3 itu dari buku bahasa Inggris, yang tadi materinya tentang fruit, vegetable, and transportation. Lalu melatih kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Inggris, lalu mengukur perkembangan pemahaman siswa berdasarkan materi pembelajaran. Oh, maaf Bunda, ini belum. Yang, sorry Bunda, yang format assessment itu yang siswa diminta menjawab 10 pertanyaan terkait kosakata dan matematika yang sudah dipelajari. Jadi nanti ujiannya itu kita ada 10 soal. 10 soalnya itu yang 5 itu terkait tentang kosakata yang sudah dipelajarin, materinya tentang fruit, vegetable, and transportation. Yang 5 lagi itu materinya itu berdasarkan buku yang ada di NEC. Ya, itu materinya bab tentang angle dan satu lagi tentang mengukur keliling dan luas persegi dan persegi panjang dalam bahasa Inggris gitu. Nah, untuk kriteria penilaiannya sendiri, setiap siswa akan diminta berdasarkan kategori berikut. Yang pertama, penilaiannya yaitu adalah pelafalan atau pronunciation. Yang kedua, kelayakan dalam berbicara atau fluency. Yang ketiga adalah ketepatan atau akurasi. Tuh. Selanjutnya, untuk kelas 3 berikut kisi-kisinya. Pelaksanaan ujian bilingual akan dilaksanakan pada hari Rabu 28 Mei 2025 jam 7 sampai jam 8. Jadi untuk kelas 3 Tolha itu waktunya jam 7 dan jam 8 sampai jam 8, 1 jam untuk satu kelas. Durasinya satu anak 3 sampai 5 menit. Bentuk tes lisan atau oral, individu satu orang menjawab 10 pertanyaan. Yang pertama, kosakata, temanya yang tadi saya sebutkan, fruits, vegetables, and transportations. Daftar kosakata yang diuji seperti yang ada di buku Grow with English, vegetable juga, materinya juga sudah diberikan kepada Ananda, sudah latihan juga di kelas. Aktivitasnya yaitu siswa mampu menunjukkan dan menyebutkan kosakata tentang buah-buahan. Contohnya, what fruit is this? Tuh. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan dan menyebutkan kosakata tentang vegetable. What vegetable is this? Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi jenis transportasi dengan tepat berdasarkan gambar. What kind of transportation is this? Gitu. Mohon Ananda di rumah ya Bunda untuk eh, dipraktekkan cara mengucap kosakata dengan benar. Lalu yang kedua ada yang diujikan adalah matematika. Angle, tentang angle. Siswa mampu menyebutkan macam-macam sudut dengan tepat. Contohnya, what is the angle? Yang udah kita pelajarin adalah sudut lancip, acute angle, terus sudut siku-siku, right angle, dan yang terakhir adalah sudut tumpul, obtuse angle. Siswa juga udah memahami apa perbedaan dari ketiga sudut itu. Tinggal di rumah, Ananda mohon dipelajarin ulang ya, Ayah Bunda. Lalu, siswa mampu menyebutkan jenis sudut sesuai dengan ukuran sudutnya. Which angle is greater than 90 degrees? Ya, sudut yang mana yang besarnya itu 90, lebih dari 90. Seperti itu. Siswa, mau diulang-ulang, Ananda sudah bisa, namun perlu pengulangan lagi, Ayah Bunda. Lalu, siswa mampu menunjuk benda-benda yang sesuai dengan jenis sudutnya. Contohnya, what kind of angle does this object have? Ya, seperti itu. Jadi nanti akan ditanyakan benda apa, benda ini memiliki sudut apa, seperti itu. Dan materi yang terakhir itu adalah mempelajari tentang perimeter and area of shape and rectangle, keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Mungkin di kelas 3
atau dalam pelajaran matematika udah pernah belajar tentang keliling dan luas, persegi dan persegi panjang. Nah, di sini siswa mengetahui rumus keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Gitu. What is the formula for the perimeter of shape? Nah, di situ nanti saya akan menanyakan apa sih rumus dari keliling persegi seperti itu. Ananda juga di sekolah juga sudah latihan apa namanya tentang terkait materi ini. Tuh, jadi tinggal diulang-ulang aja di rumah ya Bunda. Siswa mampu menghitung keliling dan luas dari persegi dan persegi panjang. Contohnya, hitunglah luas dari persegi panjang ini. Calculate the area of this rectangle, please. Oke, yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hasil dari hitungan tersebut. Jadi nanti setelah saya suruh menghitung, Ananda menjelaskan eh, hasil dari yang mereka kerjakan itu. Seperti itu, Ay Bunda. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait kisi-kisi bilingual ini, Bunda? Afwan, Ayah? Miss, nanti ini kan mati. Nanti join lagi ke link yang sama ya. Nanti akan mati ini Zoom yang ini. Sebentar lagi. Benar-benar. Ya, baik. Silakan Bunda. Ya, baik, dapat masukan dari Bunda Kaisan. Jadi, untuk masalah mengenai verbal, bisa langsung disampaikan secara japri ke walinya langsung. Baik, Bunda Kaisan, terima kasih untuk eh, masukannya. Ya, baik, sambil mungkin, oh ya, udah siap. Ya, untuk acara P5 akan diadakan di Aula Masjid Salman. Ya, waktu 2 tahun lalu kan ada acara wisuda dan tutup tema tuh di situ ya. Nah iya, nanti diadakannya di situ lagi. Berarti pas waktu Ananda kelas 1 ya, pernah di sana di Aula Masjid Salman.
Acaranya insya Allah dari jam 7 sampai jam 11. Ya baik, sambil menunggu. Oh, keputus ya. Di ini Bunda, di Aula Masjid Salman untuk yang P5-nya. Aula Masjid Salman. Yang kelas satu itu ya Ustazah. Iya, waktu pas uh, Ananda kelas 3 di situ. Tempatnya di Waktu situ. waktu anak-anak ini kelas satu ya? Iya, Ya, iya. Kan sekarang kelas 3 berarti 2 tahun lalu pas kelas 1 pernah di sana. jam berapa mulai tadi Ustazah? Hmm? Acara P5-nya mulai jam berapa? Insya Allah mulai dari Acara P5-nya mulai jam berapa? jam 7 Bunda. Atau 7.30. Mungkin jam 7 ya, siap-siap ya. Udah jam 7 udah standby. Gitu, Bu. Terima kasih Ustazah. Iya Bunda, sama-sama. Hmm. Ya baik, ini ada tambahan dari kepala sekolah. Jadi untuk uang cash, nah ini Ananda disarankan untuk tidak membawa uang cash ya, ya Bunda. Kecuali memang uang cashnya itu kayak untuk top up kartunya nggak apa-apa. Tapi kalau uang cash itu khawatirnya nanti Ananda jajan di luar sekolah tuh kan suka kalau udah jam pulang pada itu tuh bermunculan Ya. kan apa pedagang-pedagang di depan. Nah, jadi khawatirnya anandanya jajan di luar, beli jajanan yang itu yang gak sehat ya. Lalu ini memperhatikan seragam lengkap sesuai aturan kafal. Ya, kalau untuk 3 tolah sih alhamdulillah saya perhatikan lengkap-lengkap. eh Seragamnya bagus. Paling ini aja terkait gesper, kadang masih ada yang tidak pakai gesper. Ya. Hmm. Lalu ya sih alhamdulillah untuk seragam di 3 tolah sudah bagus. Terakhir, oh iklan ya. Baik. Ini Bunda kan sebentar lagi Idul Adha ya. Baik, bagi yang Ya. mau berkurban di kafah, boleh Bunda. Sapi, kambing, atau domba. Untuk di kafah, insya Allah sih pelaksanaan pemotongannya itu di hari Minggunya. Berarti tanggal 8 ya. Tanggal 8 Juni. Silakan ayah dan bunda bagi yang tahun ini mau berkurban kafah. Silakan bunda. Atau ada yang mau sharing, boleh. Biar dua arah nih. Gak cuma saya atau Miss Zara yang bicara. Iya. Silakan bunda. Itu Ustazah Mm-mm. mau nanya yang untuk seragam lengkap hari Rabu itu sebenarnya apa aja ya Ustazah? Oh, yang pramukanya ya bunda ya? Iya. Karena kan lagi-lagi anak sih kasih Eh, lengkap tahu hilang hilang makanya mau Oh tanya ya Allah. standar itu apa aja ya saja Kalau hari Rabu, kan berarti pakai kacu, gesper, lalu topi pramuka. topi pramukanya kan itu banyak jenis tuh mau Hmm. yang rotan atau yang apa tuh Kalau yang yang apa waktu itu yang model, kalau yang Ahwat yang koboi ya, topi koboi kalau gitu.
Kalau yang Ikhwannya berarti yang terpenting kalau yang kelihatan itu sih Bun kacunya, terus pakai gesper. Nggak bakal dapat ya. Itu aja Ustazah. Mm-mm. Kalau untuk Topinya peci, paling oh kalau ya, siaga itu topinya topi yang ini Bun apa? Topi. Oh, atau disesuaikan aja pun di koperasi. Ini kan ada macam-macam ya untuk topi. Ada baju topi baju. uni, ada topi yang topi baret biasa. Di standarnya ada di koperasi ya. Iya, Bun. Nanti kan dari di koperasi di stok itu. Terkait seragam pramuka yang di Kava yang mana. Boleh. Oh, oke. Mm-mm. Ustazah. Iya, Afwan Bunda. Bagaimana Bunda? Apakah masih ada ini? Ya mungkin Mm-mm. ada yang ingin bertanya lagi. Mm-mm. Nanti ini akan kami share setelah Zoom ya. Untuk terkait jadwalnya, kisi-kisi Ya. akan di-share setelah Zoom. Ustazah izin untuk Miss Zahra yang Ya. hafalan. Heeh. Yang masalah hafalan itu kan Ustazah yang agama khususnya. Itu kan tadi kan Ustazah bilang udah dikasih not tulisan ya tiap anak. Ya. Mm-mm. Nah itu dia. Sampai sekarang saya belum lihat kertasnya itu apa baiknya kalau misal nggak merepotkan di japri masing-masing orang tuanya kalau bisa sih saja. Oh gitu. Kalau Iya. misalnya kayak ya yang kurangnya itu apa gitu bisa minta tolong dijaprikan Ustazah. Oh ya mungkin nanti Zara japriin ke orang tuanya yang belum setoran sama sekali ya. Atau ada Iya, yang tiga kosakata gitu. Ya. Nanti Zara baca japriin tilawati satu-satu. itu gitu. Misalnya kan kalau sekarang kan nggak ada tuh ujian buat Ya. kenaikan tilawati sampai saat Mm-mm. ini tuh halaman berapa gitu saja. Dikasih laporannya maksudnya bukan ya walaupun udah ditulis di buku kan ada orang sebagian orang tua juga yang nggak ngecek atau apa gitu loh saja. Oh gitu. Mungkin eh, minta minta tolong maksudnya yang itu aja sih kalau yang ada hafalan-hafalan gitu. Hmm. Nah, terima kasih Ustazah. Oh ya baik nanti makasih Mama Pori. Mungkin ada lagi Bunda Ayah yang mau yang ada masukannya, saran atau apapun. Ya, baik. Jika belum ada, nanti boleh dijapri saja ya Bun ya. Boleh ke saya, boleh ke Miss Zara. Baik, kita cukupkan saja ya untuk pertemuan hari ini. Tutup dulu. Oke. Sebelum ini, kita foto-foto dulu ya Bun ya. Untuk dokumentasi.
Silakan Bunda, tolong di open kameranya. Silakan Mama Ali, silakan Mama Freya ada ya. Mama Adifa, Mama Kanza. Ayo Miss Zahra. Udah, udah makasih Mas. Udah. Mana Miss Zahra? Ya Miss Zahra. Terus, hmm, so- nah, oke deh. Baik. Kita langsung foto aja. Ya. Satu. Udah ada Mama Kanza, ya Mama Akila, silakan. Mama Adifa, Mama Freya, Mama Kafi, Mama Zahra, ada Mama Danes. Silakan Bunda di open kamera. Hmm. Oke. Ya, ya. Satu, dua, tiga. Hmm, oke. Baik. Terima kasih Bunda-Bunda tiga Toha yang sudah menyempatkan hadir ya di pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya mau Zahra. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanaka bihamdika Allahumma wa bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha anta wa illa atubu anta ilaik. Terima kasih ya Bunda ya. astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Ustazah Thank you, Misara, Mas Bunda. Farel. Ustazah. Oh, Jazakumullah izin dulu nih, khair. izin live ya. Syukran. Ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi Terima Waalaikumsalam. wabarakatuh. kasih. Sehat-sehat semuanya. Barakallah Bunda. Ya. Saya meeting Karena ya. keluarnya